Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an syifaan lil mu'minin. Salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ta'zimi, Dewan Juri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula sahabat dai-da'iyah seperjuangan, sebangsa dan senegara. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur, sehingga kita selalu bersyukur, hidup makmur, tidak takabur, serta mengharapkan nikmat kubur. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabiyina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyudi dari Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah dakwah dengan tajuk Al-Quran is Medicine. Dewan Juri dan sahabat da'i, pernah merasa galau atau pernah merasa gelisah? Anak zaman sekarang di era milenial, ketika mereka merasa sedih langsung berlarian mencari handphone lalu mengupdate status tentang keluh kesah mereka. Betul. Padahal nih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat ke-82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaan wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran ke muka bumi sebagai asyifa atau penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui secara jelas bahwa diturunkannya Al-Quran memiliki segudang manfaat. Salah satunya adalah sebagai asyifa atau penawar dari berbagai penyakit. Penyakit apa? Penyakit dengki, penyakit hati, penyakit frustasi, dan masih banyak lainnya. Dewan Juri dan sahabat da'i, di dalam Kamus Besar Bahasa Arab yang namanya asyifa atau penawar dan obat sangat banyak macamnya. Dua di antaranya adalah ad-dawa dan asyifa. Ad-dawa adalah sebuah obat atau penawar yang apabila dikonsumsi dapat menyembuhkan penyakit kita, tetapi dapat pula membuat penyakit tersebut tambah parah kondisinya. Sedangkan asyifa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebuah penawar atau obat yang apabila dikonsumsi pasti dan sudah pasti akan menyembuhkan penyakit tersebut. Tetapi ada satu hal yang harus kita tanamkan pada benak dan pikiran kita, yaitu bahwa ayat tersebut diturunkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita sebagai hamba yang banyak kemaksiatannya, banyak kealpaannya, serta banyak kesalahannya, haruslah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya bahwa hanya Allah yang akan menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Dewan Juri dan sahabat da'i, Al-Kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
terdapat sebuah hamba yang setiap harinya selalu merasakan kegelisahan. Oleh karena itu pada suatu hari ia mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud untuk diberikan sebuah nasihat. Ia pun berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Abdullah, a'tini an-nasiha." Wahai Abdullah, berikanlah aku sebuah nasihat agar terlepas dari kegundahanku berhari-hari ini. Maka Abdullah ibnu Mas'ud pun menjawab, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, kuperintahkan kau dan kunasihati engkau untuk selalu membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, dan mendatangi tempat-tempat yang sangat banyak orang membaca Al-Quran." Kemudian hamba tersebut pun mendengarkan nasihat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dewan juri dan sahabat da'i setelah beberapa hari setelah menaati perintah dan nasihat dari Abdullah ibnu Mas'ud, maka hamba tersebut pun kembali menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Masya Allah. Sebagai iktitam atau penutup dari dakwah yang saya sampaikan ialah, marilah kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di kehidupan kita. Agar apa? Agar kehidupan kita lebih aman, damai, dan sehat selalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian tausiah atau dakwah yang sahabat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kealfaan karena saya masih dalam pembelajaran. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.